Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa istawa 'alal arsy. Ma lakum min dunihi min wali wala syafi'. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Sadaqallahul adzim. Hadirin saudara sekalian yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, kesempatan yang sangat berharga ini saya ingin menyampaikan tentang Yayasan Al-Muttaqin yang ada di Bogor ini. Mungkin ada manfaatnya untuk umat Islam dimanapun berada. Masjid Al-Muttaqin mempunyai visi bagaimana menjadikan masjid sebagai sentrum, sebagai pusat seluruh aktivitas yang bernilai amal soleh, sebagai tugas dan fungsi kita sebagai abdillah, pengabdi kepada Allah, sekaligus juga sebagai khalifah. Jadi masjid ini betul-betul berfungsi sangat komprehensif, karena masjid bukanlah hanya sekedar untuk ibadah khusus, tetapi juga berfungsi adalah untuk kegiatan khalifatu fil ard. Artinya adalah wasta'maru fiha, bagaimana kita memakmurkan bumi ini, memakmurkan alam ini. Oleh karena itu kegiatan masjid selain ibadah, sholat, kemudian ada kajian-kajian, tetapi kita juga berbicara, kita membangun juga tentang ekonomi umat, membangun juga tentang pendidikan, juga ada kepedulian sosial yang tinggi, begitu juga mengembangkan budaya-budaya yang islami, begitu juga politik, seluruh aspek kehidupan manusia kita kembangkan, tumbuh kembangkan di masjid ini. Salah satu yang ingin kami pertajam adalah di Yayasan Al-Muttaqin kita juga punya yang namanya Islamic School, sekolah Islam. Kita punya gedung di sebelah yang dibangun swadaya oleh umat Islam, dan salah satu bagian daripada Islamic School adalah Taman Pendidikan Al-Quran. Taman Pendidikan Al-Quran ini sudah cukup lama, hampir 10 tahun, dan alhamdulillah alumninya sudah ada yang hafal 4 juz,
Dari anak-anak kita mulai umur 4 tahun sampai dengan sekolah SMP. Visi daripada TPA kita adalah bagaimana menjadikan santri-santri kita menjadi generasi Qur'ani dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, dan sekaligus dengan akal yang cerdas, ataupun 2A, akhlak dan akal sekaligus. Kalau Quran menyebutkan 2 im, yaitu al-halim, artinya akhlak yang baik, yang penyabar, dan juga al-alim, artinya yang berilmu dengan akal yang cerdas. 2 itulah yang menjadi kompetensi utama dari santri-santri kita ke depan. Sebagai generasi Qur'ani yang kita terus didik mereka, terus kembangkan mereka, mulai dari membaca Al-Quran yang tadinya buta huruf, dari umur 4 tahun sudah bisa kita didik, bisa mereka dengan metode Al-Barki, mereka bisa membaca Al-Quran, kemudian mereka juga bisa tahsin, diperbaiki bacaannya. Bagaimana mereka juga baca Quran dengan tartil, panjang pendek dengan benar. Begitu juga bagaimana mereka sampai kepada bisa tilawah Al-Quran, mendalami, memahami Al-Quran, bahkan mereka bisa tadabbur Al-Quran. Jadi mereka sekaligus juga menjadi tahfiz Al-Quran, yang hafal sekaligus paham Al-Quran. Nah, oleh karena itu misi kita di dalam TPA Al-Muttaqin ini ada 4, sering diringkas atau untuk mudah diingat namanya TKSD. Apa T-nya itu? Pada Al-Baqarah 129 bahwa Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimul kitab. Jadi yatlu alaihim ayah, pahamkan kepada mereka ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi di TPA ini kita ajarkan tanda-tanda kebesaran Allah, itu T. Kemudian yang kedua, kita pahamkan mereka K, apa itu? Kitab Allah, yaitu Al-Quran, ilmul kitab. Kemudian juga kita ajarkan mereka bagaimana mereka bisa mensucikan diri. Selain Quran dan Sunnah, mereka juga bagaimana mereka mensucikan diri dari kemusyrikan, mensucikan diri secara fisik. Artinya kita ajari mereka sholat, kita ajari mereka wudhu, kita ajari mereka tauhid. Dan kemudian yang keempat, TK SD, D-nya adalah doa. Selain suci jiwanya, juga kita ajari mereka doa. Kenapa? Karena doa-doa Al-Quran itu luar biasa. Banyak kita lihat contoh-contoh para rasul, seperti Nabi Ayub yang belasan tahun sakit, diajarkan oleh Allah doa pada surah Al-Anbiya ayat 85. Anni masyaniad duru antarmur rahimin. Begitu juga pada Al-Anbiya 87, doanya Nabi Yunus. Intinya solusi hidup mereka bisa melalui doa-doa Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.